Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Nama saya Rizka Anggita. Saya adalah siswi kelas 5 dari SDN Ricagede, perwakilan Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang telah saya baca dengan menggunakan teknik AIH. Judul buku yang saya baca adalah Petualangan Saat Terlelap. Penulis buku ini adalah Yeni Maulina. Buku ini memiliki 51 halaman, diterbitkan pada tahun 2018 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun alasan saya memilih buku ini adalah saya tertarik dengan judul bukunya, yaitu Petualangan Saat Terlelap. Saya ingin lebih tahu tentang petualangan apa yang terdapat dalam buku ini. Buku ini menceritakan tentang Alin dan kakaknya Kak Aryo. Alin adalah seorang siswi yang duduk di bangku SD, sementara Kak Aryo duduk di bangku SMP. Suatu hari ketika Alin pulang sekolah, cuaca pada hari itu cukup panas dan terik. Alin melihat seorang nenek yang sedang terbatuk-batuk. Ia menghampiri nenek itu sambil memberikannya botol minum. Kebaikannya Alin dibalas dengan memberikannya 2 buah gelang rotan yang berbentuk sama oleh nenek tersebut. Sesampainya di rumah, Alin bergegas berganti pakaian dan segera makan siang. Namun tidak biasanya ayah dan Kak Aryo terlambat pulang ke rumah. Tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba ibunya menangis. Di rumah pun ada Om Anton dan Tante Ratih. Alin, ibu, Om Anton, dan Tante bergegas menuju suatu tempat yang tidak diketahui oleh Alin. Di perjalanan, Alin melihat ibunya menangis. Dalam khawatiran Alin yang tertidur saat perjalanan, seketika dibangunkan oleh ibu karena mereka telah sampai di rumah sakit. Alin baru saja mengetahui jika ayah dan Kak Aryo mengalami kecelakaan saat pulang ke rumah. Alin melihat ayah dan Kak Aryo sudah terbaring di kasur. Alin dapat melihat perban yang diikat di kepala, tangan, dan kaki ayah serta Kak Aryo. Alin berusaha agar tidak menangis. Alin merogoh saku celananya dan gelang jalinan rotan yang ia dapatkan sore tadi. Perlahan ia kenakan di tangan kiri Kak Aryo yang masih terbaring di kasur. Saat mereka tertidur, mimpi mereka terhubung. Alin dan Kak Aryo berada di sebuah perkampungan, yaitu Kampung Buluh Cina. Dalam mimpinya mereka diajak berkeliling di desa Buluh Cina oleh Jamil. Mereka berkeliling dengan menggunakan perahu. Mereka berkeliling di hutan dekat desa Buluh Cina. Di dalam hutan mereka bertemu seekor gajah yang bernama Robin. Jamil bercerita hutan ini sudah berusia lebih dari 200 tahun. Pohon yang ada memang sangat besar dan lebat. Beda dengan yang biasa Alin lihat di tepi jalan kota atau pepohonan di lapang sekolahnya. Sambil berjalan mengelilingi danau, sesekali Jamil berhenti menuju pepohonan dan tumbuhan yang ada di hutan tersebut. Sehari tadi, Alin dan Kak Aryo sudah dikenal dengan berbagai macam anggrek dan tanaman buah. Jamil, Aryo, dan Alin duduk di bagian bawah pohon di cekungan akar-akar besar pohon tersebut. Mereka mengangkat badan setelah letih mendayung sampan, menyusuri hutan, dan berkeliling danau dengan Robin. Alin dan Kak Aryo merasa capek. Seketika mereka tertidur. Alin dibangunkan oleh suara ibu. Saat Alin membuka mata, ia berada di rumah sakit. Alin pun diajak makan malam oleh Om Anton. Karena dari sore hari Alin sama sekali belum makan. Semangkuk bakso ternyata membuat Alin merasa sangat kenyang. Ruang kamar rumah sakit terasa sejuk sekali. Ayah dan Kak Aryo masih terlelap ketika Alin dan Om Anton kembali. Ibu juga sudah siap-siap untuk beristirahat. Suara deru pendingin udara serta terasa infus ayah dan Kak Aryo terdengar begitu pelan. Suara itu menghantarkan Alin kembali ke tidurnya.
Dalam mimpinya, ia kembali berpetualang dengan Kak Aryo di desa Bulu Cina. Namun ada yang berbeda saat kembali, banyak asap yang memenuhi kamar tidur mereka. Hal ini terjadi karena hutan terbakar. Alin, Kak Aryo, dan Jamil segera menyelamatkan diri. Desa rumah sakit, sepertinya seluruh penduduk desa sudah berada di sana. Petinggi desa terlihat mendata warga desa untuk memastikan semua telah berkumpul. Ditakutkan api akan menyebar dan bisa saja sampai ke rumah warga yang banyak terbuat dari kayu. Raut muka warga di sana terlihat cemas. Hutan ada yang telah dijaga bersama. Warga desa sedang terganggu. Mereka menurut dan berhubung dengan anak-anak lainnya, mencoba tidur walaupun merasa cemas. Alin dan Aryo terbangun bersama. Aryo tersenyum penuh makna ke arah Alin. Alin yang menyadari mereka terbangun di rumah sakit, langsung memperhatikan sekeliling kamar. Ayah dan Kak Aryo sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Sayangnya gelang rotan yang digunakan Alin dan Karo entah di mana keberadaannya. Saat tidur mereka tidak pernah kembali ke desa Bulu Cina. Sekolah Alin mengadakan wisata ke suatu tempat. Awalnya ia tidak tahu perjalanan wisata sekolahnya akan pergi kemana. Akan tetapi ketika tadi bus melewat gapura tertulis desa wisata Bulu Cina, ia langsung gembira. Danau yang sangat dirindukannya terlihat dari kejauhan, masih cantik seperti dahulu, namun sepertinya tidak sedang banjir. Air tidak menggenangi desa seperti dulu saat ia berpetualangan di desa ini. Setelah Alin berteman-temannya turun dari bus dan berbaris, Alin melihat sesuatu yang membuatnya kaget. Ia kembali bertemu dengan Jamil, teman dan mimpinya. Hikmah dari buku bacaan Petualangan Saat Terlelap adalah kita dapat mempelajari tentang saling berbagi, saling membantu, dan saling menolong satu sama lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.